Relatif itu kita belum bisa memberikan nilai kalau tidak ada pembandingnya gitu. Nah, kalau merasa berat ya cari yang lebih berat lagi. Nanti banyak di sini ya. Nanti kalau yang merasa apa masalah paling berat kita carikan yang lebih berat lagi nanti ada. Ya semua itu tengah-tengah sebenarnya, nggak ada yang berat ya. Tinggal pembandingnya apa gitu loh. Relatif. Jadi berat, ringan itu relatif. Baik, buruk juga relatif. Seperti ganteng juga relatif gitu loh. Ya, mungkin kalau ditanya Paniko itu ganteng nggak, Mas Isan itu ganteng nggak? Relatif. Pembandingnya siapa sih? Kalau belum ada pembandingnya ini belum bisa dikatakan ganteng atau jelek. Kayak saya ke rumah mau disita ya, saya punya temen ya, rumahnya udah mau disita, cerai karo bojone, anaknya kecelakaan. Nah, kira-kira apa gue? Kenapa toh? Beneran berturut-turut toh? Kan masalah main deng, bersiji, bersyukur dulu. Nah dengan cara tadi hukum relativitas kita bisa berterima kasih, kita bisa mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, ternyata masalahku adalah masalah yang biasa, tetapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Kalau yang pernah dapat pertolongan Tuhan gini, sebenarnya Tuhan tuh sering menolong Anda semua aja. Kalau sudah mengalami sering pertolongan toh, nah, tapi seringkali kita ada masalah kan lupa pertolongan Tuhan. Ya gampang sekarang kalau dulu pernah ditolong Tuhan, ketika sekarang ada masalah, tinggal katakan gini, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Kalau Engkau dulu pernah tolong aku, sekarang pun Tuhan pasti tolong aku. Nambah. Nah, seringkali kita tidak pernah menghitung berkat-berkatnya yang dulu, campur tangan Tuhan yang dulu, pertolongan Tuhan yang dulu. Kita terlalu fokus kepada masalah yang sekarang ini. Maka kita lupa akan campur tangan Tuhan yang dulu. Maka sekarang dikatakan, masalahku yang ada di depanku ini masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Dan aku tahu Tuhanku maha besar untuk menyelesaikan semua ini. Kalau dulu Engkau pernah tolong aku, sekarang pun pasti Tuhan tolong aku. Nengati sayang, ayo ya, tinggal diulang-ulang ya pernyataan ini ya. Semakin ayam, semakin tenang, semakin bahagia, masalah semakin cepat selesai. Ya, itu hukum relatif. Jadi berat, ringan itu relatif. Ya, nah merasa berat lagi pembanding sudah abot, jadi ringan gitu loh ya. Kemudian hukum yang ke-10, namanya hukum polaritas ya. Kita tidak bisa sukses tanpa gagal. Kita tidak bisa baik tanpa buruk. Jadi setiap benih kesakitan, penderitaan, kegagalan memiliki benih manfaat yang setara atau lebih besar. Ya, ini hukum polaritas, semua itu ada polanya. Ya, ada kaya, ada miskin, ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun. Ya, semua itu ada polanya. Kita tidak bisa naik tanpa mengalami penurunan. Kita tidak bisa baik tanpa dulu mengalami kesalahan. Ya, kenapa kita tahu baik? Karena kita pernah salah. Nah, kenapa kita sekarang sukses? Karena kita pernah gagal, kan itu. Semuanya ada polanya. Nah, kondisimu sekarang ini jangan dimanain dulu. Siapa tahu kalau sekarang ini baru turun, itu pola. Dan nanti kalau udah turun, nanti akan naik. Kalau sekarang turun berarti dulu pernah di atas, pernah naik kan gitu kan. Nah sekarang turun. Kalau turun pun nanti akan naik lagi gitu. Jadi gak akan selamanya. Semua itu ada masanya, ada polanya. Maka apa? Nikmati saja. Kalau sedang di bawah, nikmati saja. Karena kita tahu polanya, kalau udah turun nanti pasti akan naik. Dan sebenarnya yang lagi di atas, dia perlu hati-hati. Karena tidak selamanya yang di atas. Ketika turun pun kalau kita selalu hati-hati, turunnya cuma sebentar. Nanti akan naik lagi. Ini kalau bahasa Jawa dulu apa istilahnya? Roda itu selalu berputar. Kalau bahasa kromo-nya itu namanya apa? Cokro manggilingan. Ya, hidup itu berputar. Cokro manggilingan, nanti kita akan bahas secara khusus nanti ya. Jadi ada polanya. Nah, nanti kalau anggota BLN tadi ya ada perputaran tadi. Nah selama ini perputarannya kan nggak seimbang. Ada yang di atasnya cuma sebentar, terus turun ke bawah. Banding ke bawah, selesai muter ya. Nah, mau naik ini nggak naik-naik. Ya, kadang baru mau naik turun lagi kan itu. Nah, perputarannya nggak imbang. Ya, maka nanti kita dampingi supaya Pak ketika turun ke bawah segera naik. Kalau udah di atas, kalau turun ya sebentar aja, gitu loh. Jadi bagaimana pun supaya banyak di atasnya kan itu. Ketika turun, oke, malahin keturunan tapi nggak usah lama-lama.
nanti naik lagi. Kalau sekarang kan terbalik, lebih banyak di bawahnya daripada di atasnya. Iya toh? Kurang ganjel ya. Butin di ganjel but. Nah, jadi hidup itu ada polanya ya, polaritas. Jadi kalau di bawah nikmati aja, karena sebentar lagi pasti akan naik. Nah, saya katakan, kalau kamu sekarang sudah merasa titik paling nadir, paling bawah, tidak ada cara lain kecuali dengan naik. Berarti sudah saatnya naik. Mau semakin di bawah semakin bagus, semakin di bawah semakin bagus. Kalau udah titik nadir, tidak ada cara lain kecuali naik. Udah saatnya mau naik. Nah, rata-rata orang ketemu BLN nggak apa, udah saatnya mau naik. Udah terlalu lama di bawah, akhirnya ketemu BLN, udah saatnya untuk menjadi naik. Nanti ada pendampingan kan begitu. Jadi semua ada polanya, nggak usah khawatir ya. Tidak selamanya menderita, ada batasnya, semuanya ada batasnya. Semua ada masanya gitu loh ya. Karena yang di bawah dulu pasti pernah di atas kan itu. Kan nggak mungkin di bawah terus. Nah yang di atas juga pernah di bawah. Saya pun juga pernah mengalami di bawah, enak rasanya nih bos. Tapi kalau kalian dulu terus tidak enak, gitu. Ya perlu keseimbangan, jadi di atas di bawah gitu ya, Pak terus ya. Yang ke-11 itu hukum irama ya, namanya hukum irama, bukan Oma Irama.